kita masuk ke membacakan pertanyaan yang ada di chat dulu. Em, saya mulai dari pertanyaan dari Bapak Winarto ya untuk Bapak Rustono. Apakah memungkinkan diskon 10% diperluas ke mahasiswa atau mahasiswi aktif UGM? Kemudian yang keduanya, Pak, saat ini registrasi diskon alumni hanya dilayani di stasiun tertentu. Apakah bisa diperluas ke semua stasiun yang ada di pemberhentian KAJJ? Mungkin saya persilahkan Pak Rustono untuk menjawab terlebih dahulu dua pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertama terkait dengan masalah apakah diskon itu bisa diperluas ke mahasiswa gitu ya. Ini kan juga sekaligus tadi sempat disinggung juga sama Ibu Ova ya kalau nggak salah terkait Ova apa dan itu Bu bisa. Puji Astuti juga tadi sempat Ya, betul. Dan ini kelihatannya pertanyaannya itu sudah seirama nih dengan univ lainnya itu. Kemarin kita sempat ada apa namanya? Ada audiensi ke Universitas Maranatha itu juga pertanyaannya itu sama itu. Dan nah, intinya gini Bu, untuk masalah yang diskon apakah itu bisa sampai ke mahasiswa itu kan. Nah, tentunya nanti kan coba eh, perhitungkan dari berbagai sisi Bu ya. Nah, ini tentunya nanti akan kita bawa ke BOD kami, Bu, yang nanti akan bisa untuk memutuskan ini ya. Nanti kita akan coba sounding ke tim eh, BOD, Bu ya. Itu yang terkait dengan masalah yang diskon sampai ke mahasiswa. Nah, kemudian terkait dengan masalah eh, yang registrasi itu ya, Bu. Yang registrasi itu. Jadi registrasi itu sementara kita memang masih apa melayani di stasiun yang ada fasilitas customer service-nya gitu kan. Karena di situ ada suatu apa namanya apa ya istilahnya ada aplikasi yang memang bisa untuk melakukan registrasi tersebut. Nah, kemudian terkait dengan masalah apa namanya yang kolektif tadi, Bu. Dan mungkin ini terkait dengan masalah registrasi juga. Di sini bahwa kolektif itu bisa dilakukan ya mengerjakan semacam itu untuk lebih mengefisiensikan itu adalah dengan melalui kerjasama host to host tuh, Bu. Jadi melalui integrasi API Bu. Jadi eh, data yang ada di apa namanya di alumni atau di Civitas itu kan otomatis yang sudah terdata di adminnya terus mungkin bisa diintegrasikan ke tim IT kami Bu. Jadi otomatis kalau yang sudah terdaftar di eh, apa namanya adminnya Civitas maupun alumni itu sudah mendapatkan registrasi. Nah, kemudian kalau yang masih manual itu memang datang ke customer service. Nah, pertama gini, kalau datang langsung itu pertama sambil meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu adalah yang memang benar gitu, memang benar alumni tersebut dengan memperlihatkan bukti diri dan keanggotaan dari alumni tersebut. Nah, seandainya misalnya nih Bu, misalnya itu dilakukan secara kolektif di CS itu misalnya sampai ada 100 data, nah, otomatis di sini tentunya juga akan apa memberikan antrian yang cukup lama nih untuk customer selanjutnya karena kan akan menginput satu-satu dari data-data tersebut di customer service itu kan juga memerlukan waktu itu Bu. Nah itu juga menjadi pertimbangan kami. Tapi intinya sih kalau memang supaya bisa lebih efisien lebih cepat itu kita sarankan memang kerjasama integrasi IPA Bu. Jadi host to host jadi nanti otomatis kalau anggota yang sudah terdaftar dan yang ada di admin itu udah otomatis itu akan masuk terregistrasi secara sistem gitu sih. Seperti itu, Bu. Nah, terus tadi kalau nggak salah saya sempat ada pertanyaan apakah itu juga nanti akan apa di bisa diterapkan di lokal itu ya, Bu. Nah, itu sebenarnya kalau
tadi itu termasuk kalau itu termasuk salah satu moda transportasi kereta api yang tidak termasuk dalam package tersebut ya, karena itu memang untuk kalau lokal sendiri kan tarifnya itu sudah cukup rendah gitu ya, tarif PSO juga cukup rendah, dan tentunya ini juga akan apa namanya eh, akan jadi diskusi juga nih dengan tim dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen KA, karena tarif kalau lokal ini cukup ini cukup cukup rendah, dan itu nanti kaitannya sama subsidinya gitu sih, perhitungan subsidinya seperti itu Bu. Atau mungkin saya sekalian mau nanggapi tadi Bu yang terkait masalah eh, yang disampaikan oleh Ibu Ova, kalau salah terkait ini terkait tugu ya, tugu yang apa yang cukup semrawut itu ya. Nah, jadi mungkin ini sebagai informasi Bu, saya tuh dulu pernah dinas di Daup 6 Yogyakarta ya, waktu saya sebagai manajer komersial, itu memang menjadi PR yang apa namanya ya, yang cukup klasik gitu ya. Sampai pernah eh, tim BOD kami pas lagi peak hour di Tugu itu pas ada di situ, sampai Pak Dirut menyampaikan itu tolong direksi lainnya suruh datang ke sini ngeliat tuh mau diapain gitu sampai. Nah, intinya gini, kalau khusus Tugu sendiri itu stasiun besar. Itu memang kondisinya itu agak unik dibanding dengan stasiun Gambir dan Senen. Nah, kalau di stasiun Tugu itu mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah kalau pas peak hour itu di sana ada satu kereta jarak jauh ya, jarak jauh eksekutif. Nah, ekonomi pun juga ada. Terus yang kedua di situ ada KA Bandara, Bandara YA. Terus ada KA apa Pramek dari Kudarjo Jogja. Plus ada KA KRL yang dari Jogja Solo. Nah, ini kalau pas lagi datang bersamaan itu, ya aduh itu memang sudah tidak terbendung lagi. Pasti akan terjadi kesemrawutan gitu kan. Nah, dulu itu sudah sempat kita buat grand design Bu. Waktu itu kita selalu komunikasi dengan keraton ya, karena itu memang eh, apa namanya Sultan Ground gitu kan. Jadi kita sempat sounding ke keraton terkait dengan pengembangan stasiun Tugu. Waktu itu di keraton itu yang menangani itu Gusti Hadi. Nah, itu memang pengelolaan Sultan Ground itu memang tidak leluasa seperti kita mengelola aset-aset kereta api lainnya, Bu. Jadi di situ kan ada unsur heritage-nya lah dan sebagainya. Jadi memang untuk mengembangkan tugu itu agak kesulitan kecuali posisinya itu tidak di situ. Nah, dulu sempat ada pengembangan di sebelah barat, dibikin grand design itu, Bu. Nah, cuma di sana itu memang masih banyak eh, faktor-faktor yang mempengaruhi, Bu, terkait dengan masalah eh, komersialisasinya Sultan Ground sendiri gitu kan. Jadi memang kalau khusus khusus aset di Jogja ini kita memang tidak bisa leluasa seperti di aset lainnya. Kalau misalnya di daerah lain kayak contohnya di Bekasi itu Bu, di Bekasi, Jatinegara mungkin kalau yang pernah lihat dulunya kayak apa, Jatinegara juga sangat seberapa sekarang kan sudah bisa semegah itu gitu. Itu karena memang di situ tidak ada kaitannya dengan masalah status dan apa ya istilahnya ya kategori aset tersebut. Nah kalau di khusus tubuh ini sendiri kan memang termasuk bangunan heritage itu bisa jadi kita memang utak-atik itu agak kesulitan kecuali kita menambahi bangunan lagi tapi di sepi selainnya gitu. Nah itu sebenarnya sudah grand design sudah ada, cuma itu memang dari Pak Keraton itu masih ya masih banyak diskusinya lah. Nah sebagai contoh lainnya adalah Lempuyangan Bu. Nah dulu kita sempat untuk memisahkan di Jogja itu khusus KA jarak jauh gitu, jarak jauh eksekutif. Nah, kita sudah sempat melemparkan wacana seperti itu. Nah, hanya saja kalau untuk orang-orang yang akan datang ke Jogja, itu kalau belum melihat Malioboro itu kayak belum nyampe Jogja gitu. Misalnya kita giring semua seluruh KA jarak pendek gitu kan, misalnya kayak Pramek maupun KRL itu hanya sampai Lempuyangan saja misal. Nah, Jogja itu hanya khusus KK jarak jauh. Nah, mungkin di sini akan bisa lebih longgar lagi. Akan tetapi bahwa memang waktu itu ada
penolakan dari masyarakat itu karena orang ya ke Jogja ya nyampe Malioboro gitu kan. Karena kalau di Lempuyang kan harus ada apa harus naik angkutan lainnya lagi gitu. Nah, itu memang jadi istilahnya kita sempat lontarkan wacana itu sih dulu sih Bu. Jadi memang masih agak kita cari cara nih supaya pas lagi peak hour itu tidak terjadi kesemrambutan. Jadi memang itu sudah sampai saat ini itu masih kita masih 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 cari cara. Dulu kita mencoba untuk mengaktifkan tunnel itu Bu. Jadi ini kan sempat nggak fungsi itu kita fungsikan itu salah satunya juga untuk mengurai lalu lalang yang ada di jalur emplasemen stasiun Tugu. Nah, terus untuk Lembuyang sendiri juga sekarang ini dilihat itu kan kondisi sudah seperti itu ya Bu. Kita lagi coba itu untuk memperluas dengan melakukan pembongkaran bangunan yang di depan stasiun. Nah, mungkin seperti apa ya, sebagai informasi juga, itu sebenarnya wacana udah lama sekali, tapi penolakannya luar biasa. Nah, sekarang-sekarang ini kita sudah ada diskusi lagi dengan pihak keraton. Kelihatannya dari keraton itu sudah memberikan lampu hijau ya untuk melakukan itu. Karena kalau warga Jogja punya selama nggak ada perintah dari keraton nggak akan mau itu kan. Nah, kelihatannya dari keraton itu sudah mulai berpikir karena Lembuyang sendiri kalau nggak dikembangkan itu ya sampai kapanpun akan terjadi kerutan di dalamnya itu. Jadi kita mau mengembangkan stasiun Lembuyang itu agak sulit. Di situ misalnya kan kita tambah kereta yang berhenti di Jogja kita alihkan ke Lempuyangan ya atau kita bagi gitu. Itu ada kesulitan bagi penggunanya itu diakses ke Lempuyangannya itu. Nah, kita akan coba kemarin kita sudah dapat istilahnya kekancingan itu ya untuk membongkar di depannya walaupun masih ada perlawanan-perlawanan dari warga sekitar itu ya, tapi relatif sudah mulai bisa tertangani sih. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pelebaran jalan di depan, nanti rencana itu rumah-rumah dinas akan kita bongkar semua dijadikan jalan. Nah, nanti stasiun Lempuyangan jadi bisa lebih berkembang. Nah, nanti dengan adanya program itu mudah-mudahan nanti bisa berdampak mengurai kerutan yang ada di stasiun Tugu gitu sih. Itu yang terkait dengan masalah Tugu. Nah, mungkin juga kita butuh masukan juga nih mungkin kalau dari kacamata eksternal kereta api kira-kira ada masukan apa gitu kan terkait masalah Tugu supaya bisa di dalamnya ya khususnya ya bisa diatur flow-nya sedemikian rupa sehingga lebih lancar. Kalau untuk beautifikasi stasiunnya sih kalau di yang sisi timur itu sudah oke sih itu jadi sudah salah satu ikon Jogja juga tuh stasiun Tugu. Jadi orang ke Jogja ya pasti akan foto-foto di situ gitu kan. Nah, mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Rustono. Ini seorang Vice President yang sangat menguasai kondisi lapangan sepertinya. Sampai beliau tahu seluk-beluknya yang ada di Tugu dan Lempuyangan begitu ya Bu Puji. Tadi beliau juga sudah merespon apa yang disampaikan oleh Bu Puji. Mungkin Bu Puji ada yang mau disampaikan dulu terhadap respon dari Pak Rustono. Silahkan Bu. Oke. Aman, terima kasih Pak Rustono. Soalnya sudah mulai terakomodir karena memang terutama weekend ya dan tadi sampaikan Mas Tisna juga liburan. Itu benar-benar memang benar-benar dari mulai parking area sampai orangnya lewat antara kan ada lima jalur ya itu. Nah itu crowded benar, memang benar kalau Pak Dirut menyampaikan demikian. Tapi em, dan saya melihat ketika antri komuter itu loh Pak, yang komuter itu panjangnya sangat luar biasa sampai keluar. Makanya ada tindakan itu Pak. Itu sudah lumayan membantu kenyamanan yang komuter kan pintu masuknya berbeda. Terima kasih sudah dipikirkan terkait hal tersebut. Ya, memang benar Pak, urusan kekancingan itu sulit. Sama halnya kalau UGM juga mau bangun sulit. Eh, jadi butuh waktu, tapi bisa istirahat. Tetapi hanya memang membutuhkan waktu. Kami paham. Kami di internal kampus UGM juga kalau mau bangun-bangun harus rembukan dengan Sultan. Siap, Matur nuwun.
Matur nuwun Bu Puji Astuti, Pak Rustono juga atas responnya. Kami mendoakan nih Pak Rustono semoga tantangan-tantangan yang masih dihadapi ini segera bisa ada solusinya dan mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar juga nanti kalau ada ide-ide untuk menyelesaikan benang kusut yang masih ada seperti Pak Rustono sampaikan tadi mungkin bisa disampaikan ya Pak ya, bisa melalui jalur nggak tahu nanti nih admin dari webinar ini atau mungkin ada kontak-kontak khusus yang nanti bisa kita infokan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang penanya langsung. Silahkan kalau ada yang mau menanya secara langsung, silahkan raise hand sebelum kita nanti kembali ke pertanyaan dalam chat. Apakah ada? Saya belum lihat ada raise hand ini. Kebetulan di dalam ruangan kita ini ada yang bersama, begitu tadi katanya sudah resen, cuman kita nggak lihat. Silakan Pak Ihsan kalau mau bertanya secara langsung. Apakah bisa, Pak Ihsan? Boleh dibantu untuk unmute? Oke, Cek, cek. silakan Pak Oke, Ihsan. perkenalkan Bapak Ibu semuanya. Nama saya Iksanuddin dan saya alumni angkatan 2014. Terima kasih sekali atas eh, sharingnya dari Bapak Ibu semua. Dari pembicara satu, pembicara dua, sama pembicara tiga. Sangat menarik. Di sini saya mau menyampaikan mungkin ya pertanyaan dan juga keluhan ya untuk Pak Rus karena saya sangat menyukai kereta api terus terang saja dari saya kecil sampai sekarang saya selalu mengikuti tentang kereta api dari yang fasilitasnya dulu masih ada asongan sekarang benar-benar bersih itu yang istilahnya bisa kita sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk KAI. Cuma Pak dalam waktu apa 1 tahun terakhir ini saya kan baru berkeluarga punya anak kecil mungkin ini juga yang dihadapkan dari teman-teman yang lain juga ya punya anak kecil memang kalau dari kereta api itu dapat free Pak misalnya balita itu nggak bayar kita dapat dua tapi berhubung kursinya itu tetap dua kita tetap mangku Pak apakah memungkinkan kalau KAI itu memberikan atau bisa memfasilitasi keluarga kecil ini yang membawa anak bayi apakah ada gerbong khusus ataupun ada istilahnya seat yang kita nggak perlu beli tambah kursi lagi gitu loh Pak. Jadi kayak apa namanya ketika kami mendapatkan fasilitas oh kalau bawa bayi gratis tapi di lain sisi kita kayak susah juga gitu kalau misalnya nggak ada kursi gitu. Itu pertanyaan dari saya untuk Pak Rus. Kemudian yang kedua untuk Mas Tisna. Ini saya termasuk yang ketinggalan Mas karena baru ya. Kira-kira Mas ada nggak ya Mas untuk istilahnya sosial media nih yang bisa kami follow ataupun grup WhatsApp yang bisa kami join karena siapa tahu dari PJK itu kita bareng-bareng dari Jakarta ke Jogja bisa nambah-nambah relasi begitu sih Mas kalau yang mau saya tanyakan untuk Mas Tisna. Terima kasih atas waktunya. Monggo. Terima kasih Mas Iksan. Saya persilahkan ke Pak Rustono pertama untuk mungkin merespon tadi sedikit request begitu ya Pak ya. Monggo Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Itu terkait dengan masalah bepergian dengan pembawa anak kecil ya di sini itu bayi. Nah, kita memang ada apa namanya ada peraturannya ya, ada SOP-nya, ada regulasinya terkait masalah batasannya. Jadi kalau 3 tahun ke bawah atau infant itu memang eh, tidak berbayar ya, tidak berbayar, akan tetapi tidak mendapatkan seat. Di sini diasumsikan bahwa bayi tersebut digendong sama orang tuanya gitu kan. Nah kalau 3 tahun ke atas, diasumsikan bahwa mungkin sudah kepengen duduk di sendiri dan sebagainya, itu berarti sudah
diwajibkan untuk membeli tiket supaya muncul seatnya gitu. Karena di sini bahwa di sistem kami itu untuk satu kereta ya, jadi mungkin sebagai sosialisasi juga ya. Kalau kita ngomong kereta itu berarti eh, sarana yang digunakan untuk ngangkut penumpang itu Bu. Nah, kalau gerbong itu barang. Cuma memang familiarnya itu di masyarakat kan masih gerbong gitu ya. Di gerbong berapa dan sebagainya itu. Nah, nanti mungkin ke depannya bisa kita apa eh, kita rubah mindsetnya jadi untuk kereta itu adalah istilah untuk sarana yang digunakan untuk ngangkut penumpang. Nah, kalau satu rangkaian yang terdiri dari beberapa kereta itu namanya KA, kereta api gitu. Jadi kalau kereta api itu adalah terdiri dari rangkaian-rangkaian kereta gitu. Nah, kalau yang digunakan untuk ngangkut barang namanya kan kereta api barang. Berarti isinya itu rangkaian-rangkaian gerbong gitu kan Bu, yang untuk eh, apa ngangkut barang. Nah, kembali lagi, jadi kalau misalnya di kita itu Oh iya, iya. kapasitas kereta kan dibatasi, Bu. Sebagai contoh, misal kereta eksekutif. Nah, kereta eksekutif itu kapasitas tempat duduknya adalah 50. Nah, 50 itu adalah eh, di sistem itu harus 50 tiket gitu, Bu. Nah, sekarang kalau misalnya tadi ada orang tua itu kan membawa bayi. Nah, dia kan beli tiketnya kan cukup satu. Nah, cukup satu karena bayinya masih di bawah 3 tahun, cukup satu. Nah, karena beli tiketnya satu, karena bayinya gratis, berarti kan dapat seatnya itu hanya satu, Bu. Tuh kan. Nah, kalau misalnya bayi itu kepengen dapat seat sendiri, otomatis berarti untuk bisa dapat seat sendiri itu harus ada tiketnya gitu. Jadi harus beli tiket sendiri. Jadi memang di sistem seperti itu. Jadi misalnya kita mengeluarkan seat yang tanpa ada tidak ada tiket itu memang di sistem itu belum bisa karena jadi set itu keluar ya otomatis harus ada tiketnya. Jadi intinya orang yang bertiket itu harus dapat tempat duduk gitu kan. Seperti itu sih. Nah, makanya untuk pengaturan itu sementara kita bikin regulasinya kita asumsikan bahwa bayi di bawah 3 tahun itu digendong gitu, jadi belum membutuhkan seat. Biasanya sih kalau memang penumpang yang kepengen lebih nyaman menaruh bayi di seat sendiri itu bisa dibutuhkan. Biasanya mereka akan beli tiket satu lagi supaya dapat seat tersebut. Jadi begitu informasinya Ibu, Bapak. Terima kasih Pak Rustono. Semoga menjawab ini dan bisa Mas Iksannya bisa mungkin ke depannya seperti apa begitu ya dan juga ada pengembangan-pengembangan lainnya. Monggo Mas Tisna untuk merespon apa yang sudah disampaikan kepada Mas Tisna. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Mas Isan. Semoga nanti kita bisa bertemu di gerbong kereta ya. Jadi nanti untuk link WhatsApp-nya kita akan coba share seperti itu, mungkin di chat. Untuk medsosnya memang kami belum bikin. Nanti terima kasih atas diingatkan. Nanti setelah ini kita akan buat apa namanya medsosnya Kagama PJKA supaya nanti bisa lebih mudah untuk bersilaturahmi seperti itu. Terima kasih Mas. Nanti kita coba share eh, link WhatsApp-nya grup. Terima kasih. Baik, kita masih punya cukup waktu. Saya akan kembali ke chat untuk membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Ini ada pertanyaan nomor 2 ya dari Bapak Andri untuk Pak Rustono lagi. Ini jadi eh, yang di panggung ini Pak Rustono nih yang akan banyak pertanyaan jadinya. Karena yang memberikan servis dan memberikan fasilitas kepada kita. Mohon izin bertanya Bapak, selain perihal diskon tiket KAI, namun tetap menggunakan reduksi alumni saat pesan tiket sebagai fasilitas dari KAI, di mana menjelang liburan mudik saat Lebaran Idul Fitri terkendala antrian, bagaimana cara dan solusi dari KAI agar dapat teratasi permasalahan antrian tiket tersebut, agar dapat mendapatkan tiket Lebaran menggunakan tiket reduksi? Silakan Pak Rustono. Baik, jadi ini kasus
Lebaran ya. Kalau Lebaran itu sebenarnya pasti identiknya itu dengan war, war tiket gitu ya. Jadi memang ini Bu, kalau untuk event-event Lebaran, long weekend itu ya, long long weekend itu, Nataru, itu pasti antara eh, supply and demand-nya itu gapnya tinggi sekali itu. Dan saya kira bukan hanya di kereta api ya, pasti itu kalau memang ada event tertentu yang memang itu dibutuhkan masyarakat, pasti supply and demand-nya tinggi sekali. Nah, untuk mengantisipasi itu memang kita apa namanya kita selalu sosialisasikan ya bahwa di event-event itu supaya diupayakan untuk membeli jauh-jauh hari itu kan. Nah, hanya saja biasanya ya semuanya kan sama membeli jauh-jauh hari semua kan gitu. Nah, di sini memang kita secara sistem itu coba untuk menambah kapasitasnya supaya pas lagi hitnya itu rame itu bisa tertangani semua. Tapi memang eh, kita apa namanya kita sadari juga bahwa untuk mengantisipasi itu memang agak cukup berat karena ini memang ya namanya ini ya pakai sistem. Jadi misalnya kita kebutuhannya adalah hari-hari biasa itu kapasitas cukup 5.000 gitu kan. Karena kepake paling cuma 4.000 itu nggak ada problem lah. Kalau pas lagi hari Lebaran dan sebagainya, kita coba nih tambah sampai 10.000. Nah, biasanya itu tetap di luar prediksi, tiba-tiba pas pada saat peak hour itu masuk berbarengan. Nah, ini biasanya kan terjadi suatu antrian Bu di sistemnya itu ya. Antrian di dunia maya gitu kan. Makanya itu kan jadi sering pas kita malam hari itu nyoba untuk apa for tiket itu pasti masih menunggu gitu Bu. Nah, ini memang apa yang terjadi masih seperti itu, tapi kita tetap berusaha ke depannya itu untuk mengeliminir lah hal tersebut ya. Nanti kita juga dengan tim IT gimana cara karena itu memang sifatnya kan hanya sporadis aja gitu. Misalnya di angkutan Lebaran misal, paling cuma di 3 hari tertentu aja yang sampai terjadi seperti itu. Karena memang pas di peak peak hour gitu. Nah, makanya kita tetap akan mencoba mengembangkan secara sistem itu gimana cara untuk mengeliminir itu sih, Bu. Mungkin itu Bu jadi kiatnya ya, ya memang kita tetap harus harus apa ya, harus ulet lah untuk mencoba gitu. Biasanya kalau teman-teman yang dapat itu mereka tuh ulet sekali tuh udah siap di 2359 gitu kan. Kan tiketnya kan akan rilis di 0001 ini. Nah, biasanya mereka udah sudah sudah siap-siap. Sebenarnya kalau misalnya eh, apa namanya eh, ibu atau bapak di sini ngelihat di dashboard kami itu kalau pas di hari itu tuh waduh grafiknya itu udah langsung hitungan detik tiba-tiba melonjak tajam gitu. Nah, itu memang karena sistem gitu ya Bu. Nah, kita akan coba nanti ke depannya kita atur seperti apa mungkin ada sistem-sistem yang terbaru supaya bisa eh, apa namanya mengantisipasi atau meminimalisir antrean yang seperti ini. Mungkin itu Bu. Bapak. Iya, terima kasih Pak. Jadi tadi poin yang terakhir harus ulet, gigih, dan sabar ya Pak ya. Harus punya tiga-tiganya itu. Baik, terima kasih. Saya belum lihat ada yang raise hand. Jadi saya mau lanjut dulu ke pertanyaan yang ada di chat. Izin bertanya, kalau komunitas keagama seperti kami membuat KTA sendiri khusus komunitas, apakah otomatis juga bisa mendapatkan benefit seperti yang dikerjasamakan Kagama KAI atau kami harus membuat perjanjian tersendiri antara Kagama komunitas dengan KAI? Ini dari Bu Esti dari Kanogama, Komunitas Alumni Notariat Universitas Gajah Mada. Ini mungkin bisa dijawab juga oleh Ibu Puji Astuti terlebih dahulu, kemudian dilengkapi nanti oleh Pak Rustono. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sera. Nggak perlu Mbak Esti, semuanya sudah tercantum di situ. Jadi PKS-nya satu saja karena apa namanya sudah mencakup semuanya. Termasuk kita kan kerjasama dengan imigrasi juga ya. Itu juga sudah termasuk dengan alumni, sehingga itu sudah mengcover baik sivitas maupun alumni. Hanya kan kalau yang imigrasi dengan keluarga
dengan keluarganya. Kalau yang ini belum. Sedang negosiasi mahasiswa dulu ya Pak Rustono. Ya. Kalau yang imigrasi kami memang sudah dengan family-nya sih. Baik, terima kasih Bu Pujiastuti. Apakah Pak Rustono ada yang mau ditambahkan? Jadi alhamdulillah ya proses itu sudah mencakup semuanya, jadi tidak perlu ada proses registrasi ataupun kerjasama yang baru lagi ya Bu Pujiastuti. Silakan Pak Rustono kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, kalau terkait dengan di unit kami ya, itu kan sebenarnya sudah cukup ini ya, sudah cukup clear. Jadi istilahnya kalau untuk mendapatkan diskon itu kan kita kan kalau di unit kami kan terkait masalah diskon ya, diskon kereta api itu sebenarnya sih ya sudah cukup dengan menunjukkan identitas dan sebagai anggota itu aja udah clear sih. Jadi itu udah mencakup keseluruhan gitu. Hmm. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya langsung? Ini mungkin peserta kita pagi ini masih malu-malu. Kalau dibilang hari ini mendung, mungkin jadi agak-agak mager begitu, tapi alhamdulillah masih banyak yang bertahan di grup ini, di webinar kita pagi ini. Adakah yang mau bertanya secara langsung kepada para narasumber? Saya persilahkan. Kalau belum ada, saya kira gini Bu, saya tadi sempat baca yang di chat itu terkait dengan masalah rombongan ya Bu. Oke, Nah, iya tadi ya, ada di sempat, chat ya Pak, ya. Bapak mau merespon itu dulu? ya, jadi sekalian kita sampaikan juga terkait dengan Baik. masalah rombongan. Masalah rombongan itu kita buat sesimpel mungkin, semudah mungkin itu ya dalam memberikan layanan dan itu bisa melalui langsung datang ke stasiun atau ke unit angkutan penumpang atau komersial angkutan penumpang yang ada di daerah-daerah itu bisa langsung komunikasi dengan mereka atau di sini kita ada apa namanya web booking Bu, grup booking. Nah, ini mungkin yang masih belum begitu tersosialisasi. Nah, itu bisa langsung melakukan transaksi di situ. Nah, nanti di situ juga ada benefitnya juga Bu, nanti Bu di situ Bu. Nah, mungkin di sini kebetulan saya kan bawa tim Bu, tim di tempat kami. Ini di sini pelajaran ada Bu Ade. Nah, Bu Ade itu yang menangani terkait dengan masalah web group booking. Nah, mungkin Bu Ade bisa sekalian memberikan informasi atau mensosialisasikan terkait web ini. Mbak Ade, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk layanan rombongan, Ibu, sudah saya sampaikan juga ya di chat bahwa ada nomor-nomor PIC-nya. Nah, dan juga kita ada pemesanan rombongan secara online namanya groupbooking.kai.id. Itu pemesanannya sama seperti web booking lain-lainnya, Bu. Tinggal dipesan aja, tinggal dibuka situsnya, tinggal memilih kereta dan jumlahnya berapa dan ketersediaannya. Namun untuk saat ini, kan ini kan terkait diskon ya, Pak. Kalau untuk di web masih harga publis. Tapi kalau untuk yang mitra yang sudah bekerja sama, yaitu termasuk di Ikatan Alumni ataupun Universitas UGM, itu bisa menghubungi PIC kami saja, Bu. Nanti kami bisa tawarkan diskon yang menarik. Gitu. Terima kasih Oke. Pak Rustono dan Bu Ade, sangat jelas sekali ya. Jadi nanti mudah-mudahan itu sangat bermanfaat buat kita para customer dari KAI ini. Baik, ada yang raise hand ini. Saya mulai dengan yang pertama Pak Zainal Mutakin ya. Dari tadi tuh sudah hilang timbul kayaknya raise hand-nya. Silakan Pak Zainal Mutakin, boleh Yuk, buka kamera Pak, jika berkenan. lagi kurang ini, saya maaf nih. Oke, silakan silakan Pak. Eh, Perkenalkan nama saya Zainal Mutakin, alumni PSPPI Fakultas Teknik UGM tahun 2020. Saya punya KTA yang BNI ya. Itu bisa digunakan ya untuk itu, untuk kereta api apapun gitu dan dapat diskon gitu gimana ya? Lalu Iya, iya, kita ke yang kepada sudah note Bapak Pak atau bahwa Ibu yang Bapak relevan bertanya saja. punya kartu KTP.
Baik, baik, baik. Ini mungkin bisa direspon dulu oleh Pak Rustono dan juga Ibu Puji Astuti nanti karena tadi kaitannya adalah memiliki KTA yang kolaborasi dengan BNI tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini Ya, apakah bisa digunakan untuk mendapatkan diskon juga dari PT KAI? Silakan Pak Rustono. Baik, prinsipnya sih bahwa KTE itu adalah KTA sebagai bukti keanggotaan alumni, ya gitu ya Bu. Itu ya, ya, sebenarnya sih Betul, Bu. betul Pak. Hmm. agama, Jadi itu kan, agama. Iya, ini ya, yang belum punya kartu dan Kagama harus segera ngambil. Supaya bisa dapat benefitnya ya Bu Ya, ya. ya itu nanti Mas Risna di anu ada Mas Tomo ya. Ada Mas Komo juga. Baik, Pak Zainal Mutakin sudah Berarti, terjawab ya Pak? berarti dapat ya, dapat ya. Dapat Pak, yang penting Bapak Ya, betul-betul terdaftar sebagai alumni UGM dan ditunjukkan ya. dengan tadi bukti kartu tanda anggotanya. Nah, Betul itu ya kan Bu kereta Puji Astuti? kereta api itu ada di Jawa, ada di Sumatera. Berarti di Sumatera juga bisa ya. bisa. Nah, oke. Ya, makasih Pak. Tuh. Terima kasih Pak Zainal. Baik, ke penanya langsung yang kedua, Bapak Bintang Wisnuwardani. Sorry maaf, Ibu Bintang Wisnuwardani, saya persilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengarkah? Terdengar jelas. Ya, mohon izin untuk tidak on cam. Ada pertanyaan saya tadi ya sebelumnya tentang rombongan itu ya. Jadi kalau saya pernah mengurus untuk tiket rombongan, tetapi waktu itu ke Daop yang di Cikini itu Daop satu ya Pak ya. Itu kita hanya bisa memesan kolektif, tetapi tidak ada reduksi. Jadi pertanyaan saya sebetulnya, apakah untuk tiket rombongan dengan jumlah minimum yang sudah ditetapkan itu bisa mendapatkan reduksi? Karena ada beberapa komunitas saya itu juga ingin jalan-jalan dengan kereta, menjelajah dengan kereta. Jadi kita istilahnya kalau anak Jakarta tuh angker ya, anak kereta gitu. Itu kita pengen jalan-jalan bareng-bareng naik kereta, tetapi waktu kami mengurus untuk rombongan itu tidak ada reduksi untuk rombongan. Nah, apakah dimungkinkan ke depannya sesuai dengan ketentuannya KAI itu bisa mendapatkan reduksi untuk rombongan? Itu yang pertama. Kemudian ada titipan dari pertanyaan dari beberapa teman yang kebetulan sudah lansia, Pak. Itu mereka bertanya, kalau kita punya kartu keagama dan sudah lansia, apakah bisa mendapatkan double reduksi gitu. Jadi kan kalau lansia 20% ya Pak, kalau anggota keagama itu kalau yang mengurus kan 10%. Nah itu apakah bisa menjadi 30%? Itu berulang kali muncul pertanyaan seperti itu, tapi saya pikir kembali kepada kebijakan KAI apakah dimungkinkan untuk seperti itu. Eh, Kemudian mungkin sedikit Pak Zainal yang tadi eh, kalau hanya kartu keagama tidak bisa langsung mendapatkan reduksi Pak, tetapi harus diurus ke KAI untuk mendapatkan reduksi seperti yang tadi sudah dijelaskan di uraian itu apa ke CS-nya untuk bisa nanti pemesanan tiket melalui KAI akses kita reduksi. Jadi kalau hanya menunjukkan kartu keagama itu belum mendaftarkan ke KAI-nya, belum bisa mendapatkan reduksi. Mungkin sedikit pengalaman sharing dengan Pak Zena. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk dua pertanyaan dari termasuk titipan dari teman-teman itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bintang. Tadi Bu Bintang menyebutkan angker. Yang saya dengar juga ada rocker ya Bu ya, rombongan kereta. Betul. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada Pak Rustono untuk merespon. Ini cukup banyak pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi pertama terkait masalah reduksi itu ya. Jadi untuk aturannya itu memang tidak bisa double reduksi. Jadi misalnya kalau ada, karena gini, kan kita ada reduksi reguler yang lansia ya, 20%. Nah, misalnya eh, ada event yang misalnya ada event expo misal itu ada pembelian dapat reduksi 30%. Nah, berhubung yang bersangkutan sudah terregister reduksi lansia itu kan berarti tidak mendapatkan diskon yang 30% itu. Nah, sekarang kalau
diskonnya 30% kan lebih tinggi nih. Gimana caranya kalau mendapatkan diskon yang lebih tinggi itu berarti ya itu nanti pembeliannya tidak melalui reduksi lansia, tapi umum gitu kan. Dianggap apa pembelian yang belum mempunyai reduksinya gitu. Tapi kalau sudah dapat reduksi lansia berarti dia bisa ditambah dengan reduksi event yang 30% jadi reduksinya 50% itu. Jadi itu untuk double reduksi tidak bisa sih. Nah, kemudian terkait masalah rombongan itu kan. Nah, rombongan itu memang kita batasi misalnya kalau untuk kelas eksekutif itu minimal 10 lah. 10 kalau untuk yang kelas ekonomi 20 itu. Nah, terus yang kedua juga eh, kebijakan diskon yang tarif rombongan itu kita ngelihat di seasonnya Bu. Misalnya gini Bu, kalau pas lagi peak season itu kan seperti kayak angkutan lebaran dan sebagainya, memang untuk kebijakan reduksi rombongan itu kita hold dulu Bu gitu kan. Nah, tapi kalau di weekdays itu nanti untuk rombongan-rombongan reduksi bisa kita kasih maksimal Bu gitu. Tadi kalau pas lagi peak hour itu kan peak season seperti di long long weekend terus Nataru biasanya untuk rombongan itu memang eh, kita malah tidak melayani biasanya itu karena takutnya itu akan menjadi apa mengurangi kesempatan yang masyarakat itu sih. Nah, terus untuk diskonnya pun juga kita tiadakan sih kalau untuk pas lagi eh, peak season itu. Tapi kalau lagi weekdays itu silakan ajukan aja. Ya, itu nanti kita akan kasih diskon yang sangat menarik lah kalau untuk weekdays-nya itu. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Rustono jawabannya. Ya. Makasih Mbak. Terima kasih Pak Rustono. Mungkin dari walaupun tidak direct atau ini ada pertanyaan apa ada respon juga dari Bu Puji atau Mas Tisna yang terkait tadi rombongan kemudian double diskon walaupun tadi Pak Rustono sudah menjelaskan. Ada yang mau merespon tambahan? Ya, namanya juga usaha, Mbak Sera. Namanya juga usaha. Betul ya Bu. Tapi kita kembalikan ke kebijakan dari KAI karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika ada variasi diskon tersebut, termasuk apa namanya beberapa Harus GM ya, pergi mulut, ya sejajar dengan limit jati. Boleh dibantu ditutup dulu di Oke, kan Bu. ya. J, kan seperti halnya tadi ada beberapa upaya yang akan dilakukan terkait mekanisme rombongan maupun nanti karena ya tadi memang kadang-kadang grup komunitas itu Pak Rustono itu kan suka pergi bareng-bareng. Nah itu suka perginya bareng-bareng, tiket yang sama. Nah itu agar agar prosedurnya lebih efektif itulah mungkin yang bisa dilakukan. Kan kalau yang pakai akses itu juga nggak bisa sampai banyak kan Pak, itu cuma 4 kalau nggak salah ya, maksimum untuk nambahin penumpang itu kan, jadi nggak bisa sampai banyak sekalian gitu kalau lewat aplikasi akses. Nah itu yang, tapi tadi lewat web, hanya kalau web hanya pakai yang umum, tidak pakai yang diskon ini. Itu mungkin yang feature tambahan mungkin ya kalau mau, asal yang diakses itu fitur tambahan. Ya walaupun kalau sekarang akhirnya jadi multiple apa namanya pembeliannya dijadikan beberapa kali sementara ini. Tapi kami indirect lah di situ. Sekaligus ini saya menjawab yang di chat boleh Bu Sera. Mau dipakai untuk yang lain. Nah, Monggo, monggo, Bu Puji. Tadi Dilanjutkan. saya bertanya apa bisa untuk mitra yang lain. Kami sudah berupaya, tapi sekali lagi em, mereka punya promo kegiatan yang berbeda-beda. Misalnya sama airline Citylink ya, itu baru punya untuk yang apa wisuda. Jadi belum untuk event untuk Civitas Akademika juga belum. Jadi karena mungkin terkait dari program mereka. Tapi Garuda sudah mulai masuk lagi. Em,
Jadi untuk Lion masih zero negatif, belum bisa. Jadi apa namanya nanti izin nanti kalau ada. Jadi selama ini untuk alumni masih baru imigrasi dengan yang KAI. Izin nanti kalau yang lain-lainnya ada possibility masuk, nanti kami tetap koordinasi dengan PPK. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Puji. Mas Tisna ada yang mau ditambahkan? Baik, terkait apa namanya tadi ya fasilitas di apa namanya stasiun ya. Jadi ada juga masukan dari teman-teman tadi terkait akses toilet. Jadi misalnya di Jogja, Jogja kan toilet yang di dalam itu kan cuma terbatas ada 3 atau 4 seperti itu. Jadi mungkin bisa ada penambahan lain seperti itu. Kalau di Gambir kan juga sudah ada, di atas juga sudah ada, tapi eh, apa namanya bisa menambah lah. Jadi nanti mungkin banyakin toilet jadi kayak di bandara gitu kan. Kalau di kalau nggak di MRT gitu kan. Jadi eh, apa namanya ada fasilitas toilet. Kemudian itu tadi yang paling penting banyak diskonnya. Jadi untuk makanan kalau bisa jangan yang mahal-mahal. Jadi minimal 5% lah dari harga apa namanya makanan berat 5% dari harga kereta misalnya eh, nasi goreng jadi dengan 35.000 ya jadi turun dikit seperti itu harapannya sih jadi eh, boleh kan berharap jadi jangan mahal-mahal jadi eh, tiket diskonnya 10% itu bisa buat dapat minum dan makan seperti itulah makan berat dan minum yang ringan seperti itu sih. Kebetulan kemudian terkait untuk apa namanya eh, sekarang alhamdulillah sih terima kasih kepada KAI udah bisa di aplikasi itu udah bisa muncul ya. Kalau ternyata yang mesen ibu-ibu itu nanti bisa memilih sebelahnya itu laki-laki atau perempuan seperti itu kan. Jadi sangat membantu para kaum komunitas dari ibu-ibu untuk memilih itu. Tapi dari untuk laki-laki nggak bisa nih, jadi nggak bisa kelihatan sebelah saya ada perempuan ataupun laki-laki seperti itu. Jadi eh, mungkin juga bisa dikasih warna-warna juga, misalnya biru atau hijau seperti itu. Mungkin itu sih. Jadi dari sisi aplikasi, kalau ibu-ibu, saya pas mesenin ini yang ibu-ibu, ternyata loh kok sebelahnya bisa ada warna-warna lah di aplikasi saya nggak ada. Ternyata oh baru tahu ternyata eh, kalau ibu-ibu mau milih sebelahnya ada laki-laki atau perempuan itu bisa milih sendiri seperti itu. Itu cukup bagus sih juga bikin menambah kenyamanan para penumpang seperti itu. Mungkin itu. Baik, Mas Tisna, terima kasih. Saya mau membacakan satu pertanyaan dari chat dari Bapak Pande untuk Pak Rustono lagi ini. Izin bertanya, apa ada skema kerjasama untuk display iklan produk UMKM dari alumni Kagama untuk tampil dalam ruang atau media dalam kereta? Silakan, Pak. Kalau pertanyaannya apa bisa, bisa sekali gitu kan. Jadi terkait dengan masalah pemanfaatan aset-aset ya, ini kan berarti kan non angkutan nih masuknya. Itu di tempat kami ada yang menangani Bu. Itu jadi di tempat kami itu ada unit komersialisasi non angkutan. Nah, itu yang mengelola atau mengkomersialisasi aset-aset yang ada di PT Kereta Api ya, entah itu di atas kereta atau di stasiun. Nah, itu nanti bisa didiskusikan dengan unit tersebut, Bu. Tapi saya kira itu memang bisa dan itu sudah banyak yang berjalan seperti itu sih. Kita udah beberapa eh, kerjasama terkait dengan masalah pemanfaatan aset-aset yang ada di stasiun maupun di atas kereta. Jadi nanti silakan bisa diskusikan dengan unit komersialisasi non angkutan. Gitu. Seperti Terima itu, Bu. kasih. Bu Puji Astuti, apakah ini harus melalui UGM kerjasamanya lagi atau ini nanti lebih ke komunitas-komunitas alumni atau bagaimana, Bu? Mungkin tidak wajib dengan UGM ya. Menurut saya Pak Rustono kalau memang Kagama mempunyai kegiatan sendiri,
seperti layaknya badan organisasi, saya rasa berhak untuk melakukan kerjasama tersendiri gitu. Baik, terima kasih. Kita sudah di penghujung waktu dari webinar ini, tapi saya berikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyatakan sesuatu, boleh dikatakan sebagai pernyataan penutup dalam webinar kita kali ini. Silahkan dimulai dari Pak Rustono. Baik, pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih sekali ya atas undangan dan terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya kan bisa menjadikan apa penambahan informasi gitu kan supaya kedepannya bisa ada suatu hal yang bisa di-create bareng-bareng lagi. Dan yang kedua juga saya ucapkan terima kasih nih kepada Sivitas dan alumni yang tentunya sudah menjadi loyalis ya pengguna kereta api ya. Mudah-mudahan nanti tetap seterusnya gitu kan. Dan tentunya juga kami minta dukungan juga ya terkait dengan masalah misalnya di tempat kami ada suatu sosialisasi hal-hal yang baru ya ikut membantu untuk mensosialisasikan itu kan. Dan tentunya juga eh, memberikan masukan-masukan yang membangun bagi kami ya karena tentunya kalau biasanya di internal kami kelihatannya itu sudah sempurna tapi kan biasanya kalau yang lihat orang luar ada aja oh ini yang harus dibenahi lagi gitu kan nah tentunya kita membutuhkan hal-hal tersebut untuk selalu kami bisa mengembangkan produk-produk layanan kami mungkin itu sih Bu terima kasih. Terima kasih Pak Rustono. Saya persilakan Ibu Puji Astuti untuk menyampaikan closing remark-nya. Silakan. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kagama PT KAI yang hari ini melakukan sosialisasi kegiatan kerjasama dengan PT KAI. Saya rasa kegiatan ini sangat membantu produktivitas baik dari Sivitas Akademika UGM maupun alumni. Tidak hanya berbicara masalah biaya, tetapi dari kegiatan hari ini bisa saling memperbaiki dan juga memberikan layanan terbaik yang tentunya menjadi masukan yang sangat luar biasa sinergi dan layanan PT KAI untuk masyarakat. Melalui Kagama kita bersama membangun negeri Migunani Tumrape Mulian. Gitu. Terima kasih Mbak Sera. Matur nuwun Bu Puji. Silakan Mas Tisna kesempatannya. Baik, terima kasih atas undangannya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lagi dan terima kasih pada UGM tentunya yang sudah membantu para alumninya bisa mendapatkan keringanan dalam mengelaju pulang Jumat kembali Ahad. Semoga nanti ada berkelanjutan sampai seterusnya lah seperti itu diskonnya dan untuk kepada KAI mudah-mudahan nanti kepada Pak Rus dan teman-teman nanti mungkin eh, saran kami tadi bisa di apa namanya menjadi saran apa namanya diimplementasikan semoga bisa jadi harapan kami bisa diwujudkan seperti itu nanti kalau misalnya diajak diskusi diundang kami insya Allah teman-teman PJKA pulang Jumat kembali ingin siap untuk bisa hadir seperti itu sambil diskusi lebih lanjut sambil ngobrol-ngobrol di kereta juga bisa seperti itu. Boleh satu pantun? Monggo. Roti bakar dan kopi hangat menemani pagi yang bersahabat. KAI hebat bila bersahabat, diskon dikasih, pelanggan makin erat. Jadi kata kuncinya adalah diskon makin banyak. Terima Dan kasih, kita terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin dari panitia bisa bantu juga untuk beberapa usulan atau catatan yang ada di chat, boleh nanti didokumentasikan dan mungkin secara tertulis bisa kita sampaikan juga ke Pak Rustono dari KAI dan juga Ibu Puji Astuti dari UGM gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan dalam diskusi kita bisa ditindaklanjuti. Baik Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini hingga siang ini, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang luar biasa di hari ini.
Semoga webinar kita kali ini memberikan manfaat untuk kita semua, tidak hanya KAI, UGM, alumni maupun masyarakat secara luas. Dan kami berharap juga kolaborasi positif yang sudah ada saat ini bisa berkelanjutan, bisa sustainable, dan juga bisa dikembangkan ke arah positif lainnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya boleh berpantun, satu pantun? Boleh. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada diskon panjang, boleh kita main ke Jogja, naik kereta lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.